Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4047 sampai bab 4049. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4047. Chen Ping, sebaliknya, tidak peduli betapa Penatua Tu melolong dan terus mencari jalan keluar dari gua. Untungnya, dengan Raja Iblis Awan Merah di sisinya, dia tidak merasa kesepian. Gua itu sangat besar, tetapi gelap, bahkan Chen Ping hanya dapat melihat dari jarak 100 meter. Dan tidak ada cara untuk mengirimkan perasaan ilahi, setiap kali dikirim, itu akan diblokir oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Di dalam gua, terdapat tekanan yang cukup besar, dan dari waktu ke waktu, juga terjadi gelombang panas. Kenapa aku merasa ini bukan gua, tapi lebih mirip perut binatang iblis besar? Kata Chen Ping sambil mengamati sekeliling. Gelombang panas itu dari waktu ke waktu seperti nafas binatang iblis besar yang ditimbulkan oleh setiap nafas. Jangan konyol, binatang iblis macam apa yang bisa memiliki perut sebesar itu? Tempat seperti alam surgawi tidak mungkin memiliki binatang iblis sebesar itu. Meskipun ada ribuan dunia di mana segala sesuatu bisa terjadi dan apapun bisa muncul, ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti. Hukum langit dan bumi memiliki aturannya sendiri. Alam surgawi yang kecil ini, jika binatang iblis sebesar itu muncul, bukankah itu akan menjadi bencana? Raja Iblis Awan Merah berkata pada Chen Ping. Chen Ping membeku, lalu memandang Raja Iblis Awan Merah dengan heran. Bagaimana kamu tahu bahwa ini adalah alam surgawi? Bukankah kita berada di dunia lain, dunia tak dikenal lainnya? Ketika Raja Iblis Awan Merah melihat ini, dia merasa malu, lalu tertawa. Aku ingin menakutimu, tapi aku tidak menyangka akan salah bicara. Ini adalah alam surgawi, hanya saja kamu tidak mengamatinya dengan benar, meskipun kamu memiliki bakat alami yang bagus, terkadang kamu sebodoh babi. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa di dinding batu di sekitar gua itu, terdapat filamen api yang menyimpang? Meskipun filamen api ini sangat lemah dan Anda tidak dapat mendeteksi nafasnya, tetapi dengan menggabungkan filamen api ini, Anda sedang mencobanya. Mendengar kata-kata Raja Iblis Awan Merah, Chen Ping dengan hati-hati melihat sekeliling dinding batu dan menemukan banyak filamen api yang sangat halus. Filamen api ini jelas telah menembus ke dalam gua dari luar sedikit demi sedikit, dan karena terlalu halus, Chen Ping tidak menyadarinya sama sekali. Chen Ping mencoba, sedikit demi sedikit, menarik benang api di dinding batu ke sekelilingnya. Chen Ping butuh beberapa saat untuk mengumpulkan nyala api yang seperti nyala lilin. Namun, nyala api ini saja sudah cukup bagi Chen Ping untuk memeriksa aura apinya. Ketika Chen Ping merasakan aroma api itu, seluruh tubuhnya segera melebarkan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini, Chen Ping bertingkah sangat terkejut. Bagaimana, apakah kamu merasakan sesuatu sekarang? Raja Iblis Awan Merah bertanya dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ini adalah aura api dari Gunung Berapi Dewa. Mungkinkah kita belum meninggalkan Gunung Berapi Dewa selama ini? Apakah kita ini berada di dalam Gunung Berapi Dewa? Chen Ping bertanya sambil melihat ke arah Raja Iblis Awan Merah. Dia tidak berani mengkonfirmasi sama sekali saat ini, jadi dia hanya bisa menunggu jawaban Raja Iblis Awan Merah. Jelas sekali bahwa Raja Iblis Awan Merah mengetahui segalanya. Dia hanya tidak memberitahu Chen Ping, mungkin hanya untuk mempermainkan Chen Ping dan membalasnya karena tidak mengizinkannya mengendalikan tubuhnya. Lumayan, ini adalah gua bagian dalam Gunung Berapi Ilahi. Kami tidak meninggalkan Gunung Berapi Ilahi. Celah kosong tadi baru saja mengirim kami ke bagian dalam Gunung Berapi Ilahi. Raja Iblis Awan Merah mengangguk sambil tersenyum. Sial, kamu sudah mengetahui hal ini sejak lama, dan kamu bahkan tidak memberitahuku. Chen Ping Sheng menatap Raja Iblis Awan Merah dengan marah. Kamu bahkan tidak membiarkanku bermain-main dengan tubuh fisikmu, jadi mengapa aku yang harus memberitahumu? Raja Iblis Awan Merah dengan marah menoleh ke samping. Raja Iblis yang dikuduskan sebenarnya bertingkah seperti orang tua kecil yang marah pada saat ini. Ketika Chen Ping melihat ini, dia terdiam beberapa saat. Apakah semua benda lama di alam surgawi ini begitu individualistis? Penatua Tu itu setengah mati mendengarkan dialog Chen Ping mengikuti Raja Iblis Awan Merah, dan seluruh dirinya menjadi bingung.
Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit Bab 4048. Inikah Raja Iblis Surga? Apakah ini sikap Chen Ping? Baiklah, aku salah. Aku akan membantumu memulihkan dagingmu secepat mungkin, bukan? Lalu beritahu aku cara keluar dari gua ini. Chen Ping hanya bisa meminta maaf. Harus dikatakan bahwa meskipun Raja Iblis Awan Merah ini hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, kekuatannya jauh lebih kuat dari dirinya. Chen Ping belum menemukan filamen api sama sekali, sedangkan Raja Iblis Awan Merah tidak hanya menemukannya, tetapi juga mendeteksi aura filamen api. Inilah kesenjangannya, kesenjangan kekuatan. Aku tidak tahu, kata Raja Iblis Awan Merah. Kenapa kamu masih marah? Aku sudah minta maaf, bukan? Kata Chen Ping terengah-engah. Aku benar-benar tidak tahu, apa gunanya meminta maaf ratusan kali. Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Jika saya memiliki tubuh fisik sekarang, saya dapat meledakkan seluruh dataran gunung berapi ilahi dan tidakkah saya akan keluar? Atau kamu pinjamkan aku tubuh daging mudi, kata Raja Iblis Awan Merah. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia buru-buru melambaikan tangannya dan segera berjalan ke depan. Ketika gunung api ilahi diledakkan hingga rata, tubuh kedagingannya sendiri takut akan lama menjadi asap juga. Chen Ping menyeret Penatua Tu terus-menerus ke depan, membiarkan tubuh Penatua Tu terbentur di dalam gua yang terjal. Tidak peduli bagaimana Penatua Tu berteriak, Chen Ping juga pura-pura tidak mendengar. Segera, Chen Ping dan yang lainnya sampai di persimpangan jalan, ada total 4 jalur, sementara Chen Ping memilih jalan berdasarkan indranya. Karena dia tahu bahwa ini adalah alam surgawi dan masih berada di dalam gunung berapi ilahi, Chen Ping tidak panik. Tidak peduli bagaimana seseorang pergi, seseorang pada akhirnya bisa keluar dari gunung berapi ilahi. Namun tak lama kemudian, persimpangan jalan lain muncul, dan Chen Ping terus memilih jalan untuk terus berjalan, meskipun ada tekanan di dalam gua, itu tidak berarti apa-apa bagi Chen Ping. Raja Iblis Awan Merah adalah jiwa yang tersisa, jadi dia bahkan lebih tidak takut terhadap tekanan apapun. Namun, Penatua Tu itu, meskipun hanya tubuhnya yang tersisa, dia masih harus menahan tekanan dan harus melalui penghinaan karena tubuhnya terus-menerus menabrak batu dan diseret seperti anjing mati. Satu hal yang paling diinginkan Penatua Tu saat ini adalah kematian. Dia sangat ingin mati, tapi sayangnya Chen Ping tidak membiarkannya mati. Bisakah kamu keluar dari sini dengan memaksamu secara membabi buta memilih jalan seperti ini, tanpa aturan sama sekali? Raja Iblis Awan Merah melihat bahwa Chen Ping hanya berjalan sembarangan karena perasaannya dan akhirnya bertanya tanpa daya. Saya berjalan berdasarkan perasaan, jika saya tidak bisa keluar, saya akan terus berjalan, saya tidak melihat aturan apapun. Mengapa kamu tidak memberitahuku kemana harus pergi? Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Raja Iblis Awan Merah memandang Chen Ping, dia tahu bahwa Chen Ping melakukannya dengan sengaja memaksa dirinya untuk menunjukkan jalannya. Dan Chen Ping juga memahami sifat Raja Iblis Awan Merah, jika dia berinisiatif untuk bertanya, dia pasti tidak akan mengatakan apapun. Jadi Chen Ping pergi seperti ini, ketika Raja Iblis Awan Merah sendiri merasa bosan, dia akan mengambil inisiatif untuk membuka mulutnya. Saat ini, Raja Iblis Awan Merah mengambil inisiatif untuk berbicara. Aku juga tidak tahu bagaimana cara keluar dari sini. Tapi dengan begitu banyak persimpangan jalan, kamu pasti akan tersesat jika melewati perasaan, dan kamu tidak dapat memancarkan kesadaran ilahi di sini. Tapi aku akan mengajarimu cara menemukan rute yang benar, kata Raja Iblis Awan Merah. Metode apa? Mata Chen Ping berbinar, dia telah menunggu metode Raja Iblis Awan Merah. Tentu untuk menelusuri rutenya, dengan banyaknya pertigaan jalan, tidak mungkin setiap jalan dibuka, jadi bisa menelusuri rutenya terlebih dahulu, kata Raja Iblis Awan Merah. Jelajahi jalannya? Bagaimana saya bisa menjelajahi jalan sendirian? Dengan begitu banyak persimpangan jalan, akan menjadi usia monyet bagiku untuk menyelesaikan perjalananku sendirian. Ketika Chen Ping mendengar solusi Raja Iblis Awan Merah, dia berkata dengan suara datar. Bodoh, siapa yang memintamu untuk mencari jalan? Kamu bisa membiarkan orang lain mencari jalan itu. Raja Iblis Awan Merah menatap kosong pada Chen Ping dan berkata, hal-hal lain. Chen Ping melihat sekeliling sebelum menatap Penatua Tu. Orang ini telah kehilangan seluruh anggota tubuhnya,
bagaimana dia bisa mencari jalannya. Melihat bahwa Chen Ping belum memahami maksudnya, Raja Iblis Awan Merah tidak punya pilihan selain berkata, "Saya akan mengajari Anda serangkaian teknik rahasia. Pertama-tama Anda akan mengumpulkan filamen api di dalam gua ini, dan kemudian di sana akan menjadi sesuatu untuk mencari jalan." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit Bab 4049. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung senang. Raja Iblis Awan Merah ini mengajarkan sesuatu yang pasti tidak buruk. Chen Ping, sebaliknya, dengan putus asa mengumpulkan filamen api di dalam gua, dan hanya setelah mengumpulkan bola api seukuran telapak tangan kali ini Chen Ping berhenti. "Jatuhkan darah esensimu ke dalam api ini," kata Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping buru-buru melakukan apa yang diperintahkan, dan ketika setetes darah esensinya diteteskan ke dalam nyala api itu berdenyut dengan gembira seolah-olah memiliki kehidupan. Melihat pemandangan ini, Chen Ping buru-buru melihat ke arah Raja Iblis Awan Merah, ingin tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Raja Iblis Awan Merah mendatangi telinga Chen Ping dan memberinya mantra. Sementara itu, Chen Ping melafalkan kata-katanya, hanya disertai dengan cahaya spiritual yang memancar. Kumpulan api tiba-tiba terbelah dan tiba-tiba berubah menjadi selusin tikus kecil yang terbakar api. Bulu kemerahannya seperti api yang menyala, dan tikus kecil ini mencicit, "Lucu sekali." Chen Ping yang melihat pemandangan ini langsung tercengang karena dia dapat dengan jelas merasakan kehadiran setiap tikus kecil. Dan gambaran setiap tikus kecil juga akan muncul di benaknya. "Jangan kaget, ini hanya masalah kecil. Saat kamu membantuku memulihkan tubuh fisikku, aku bisa mengajarimu lebih banyak." Tikus berbulu merah ini dibuat menggunakan api dan mengandung darah esensi Anda, jadi tindakan mereka berada di bawah kendali Anda. Sekarang kamu boleh membiarkan tikus berbulu merah ini menjelajahi jalannya, tapi mereka hanya bisa digunakan untuk menjelajah. Lagi pula, itu hanya setetes darah esensimu, tidak memungkinkan tikus berbulu merah ini memiliki kemampuan untuk bertarung. Saat setetes darah esensimu habis, tikus berbulu merah ini juga akan menghilang. Raja Iblis Awan Merah berkata pada Chen Ping. Chen Ping mengangguk dan memandang tikus berbulu merah itu dengan sangat lucu. Karena tikus berbulu merah ini disulap dari api yang terkondensasi dari filamen api di dalam gua, tikus berbulu merah ini sama sekali tidak merasa tidak nyaman dengan lingkungan di dalam gua. Ini juga alasan mengapa Raja Iblis Awan Merah meminta Chen Ping untuk mengumpulkan filamen api. Segera, Chen Ping memerintahkan tikus berbulu merah untuk mulai menuju ke persimpangan berbeda di jalan sementara Chen Ping menunggu di tempatnya. Setiap pergerakan tikus berbulu merah dapat dideteksi secara akurat oleh Chen Ping, dan bahkan tempat yang dilihat tikus berbulu merah pun dapat muncul di otak Chen Ping. Untungnya, lautan kesadaran Chen Ping cukup luas, jika tidak, informasi yang dibawa oleh selusin tikus berbulu merah akan menghancurkan otak Chen Ping. Kecepatan selusin tikus berambut merah sangat cepat, terus-menerus bergerak di dalam gua. "Tunggu saja, kurasa tidak akan ada hasil apapun dalam waktu singkat. Menurutku sambil menunggu hasilnya, kamu tetap harus membuat formasi mantra pertahanan di sekitarmu untuk mencegah binatang buas keluar dari sana." "Di dalam gua ini," Raja Iblis Awan Merah berkata kepada Chen Ping setelah tikus berbulu merah itu pergi. Chen Ping menatap kosong ke arah Raja Iblis Awan Merah. Dia selalu merasa bahwa orang ini harus mengetahui sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa lagi, melainkan mengukir formasi pertahanan sederhana di sekelilingnya. Lagi pula, gua ini sangat sunyi, dimanapun ada binatang iblis. Mengukir formasi pertahanan hanyalah mencari kenyamanan psikologis. Setelah melakukan semua ini, Chen Ping bosan menunggu hasil dari tikus berbulu merah. Dengan santai memegang cambuk iblis, dari waktu ke waktu, memukuli Penatuatu, membuat Penatuatu meratap. Pada saat ini, Penatuatu tidak menyebutkan betapa dia menyesal memprovokasi Chen Ping untuk melakukan apa-apa. Orang ini iblis, dia bisa menyiksa dirinya sendiri seperti ini. Raja Iblis Awan Merah memandang Chen Ping mencambuk Penatuatu untuk bersenang-senang dan tidak bisa menahan tawa. Tampaknya orang ini juga sangat berhati-hati, yang bahkan lebih membuat Raja Iblis Awan Merah marah. Saat Chen Ping sedang mencambuk Penatuatu, dia tiba-tiba berhenti, diikuti dengan kerutan. "Apakah kamu mengalami sesuatu?" Raja Iblis Awan Merah memandang Chen Ping dengan sikap seperti itu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Bersambung.